Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Kulthum Nafiza dari kelas AIC berkenaan dengan tugas mata kuliah Islam dan Budaya. Di sini saya akan memaparkan pembahasan dengan tema fungsi agama bagi masyarakat. Secara singkat, dimulai dari definisi agama itu sendiri. Saya sudah mengutip dari beberapa sumber. Yang pertama dari Penguin Dictionary of Religion. Di sini disebutkan agama adalah istilah umum yang dipakai untuk menggambarkan semua konsep tentang kepercayaan kepada ilah. Dikutip juga dari Britannia Concise Encyclopedia, agama adalah hubungan manusia kepada Allah atau ilah-ilah atau apa saja yang bersifat sakral atau dalam beberapa kasus hal-hal yang supranatural. Dikutip juga dari Encyclopedia Britannica, agama adalah hubungan manusia dengan apa yang dianggap suci, sakral atau ilahi atau supranatural. Jika dilihat dari semua definisi ini, maka bisa kita simpulkan bahwa agama itu hanya berkutat dalam hubungan manusia dan Tuhannya dengan sifat yang supranatural. Lalu mengapa gejala agama ini selalu hadir sebagai suatu fenomena dalam kehidupan masyarakat dari dulu sampai sekarang? Gejala agama sudah ada sejak dahulu kala sampai sekarang masih eksis. Mengapa? Ini bermula dari manusia yang menyadari keterbatasannya, dan dalam keterbatasan itu otomatis mereka harus menemukan sesuatu hal yang dianggap tak terbatas. Itulah sebabnya ketika ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dan maju, dan semua teknologi ini dapat berfungsi untuk mengatasi berbagai keterbatasan manusia, agama sempat mengalami kemerosotan. Hanya di beberapa wilayah saja, tidak semua, seperti di negara-negara barat yang mana teknologinya itu sudah sangat maju. Disitulah mulai muncul banyak paham-paham ateis. Agama sendiri berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya pada kebaikan bersama. Keseimbangan antara jasmani dan rohani akan menghasilkan harmonisasi agama dengan mempedomani ajaran agama dalam kehidupan akan menjadikan kita mampu menghormati dan menghargai perbedaan di antara sesama. Demi menciptakan masyarakat yang toleran, produktif dan damai, otomatis agama ini harus berjalan di kutub moderasi, tengah-tengah, tidak yang sangat mengikat atau supremasi, sehingga tidak ada satu kelompok yang merasa lebih dominan daripada kelompok yang lain. Dari situlah pemerintah terus mendorong dan memperkuat peran dan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat, agama, organisasi agama, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta unsur masyarakat lainnya. Nah, untuk fungsi agama dalam bermasyarakat sendiri ini, saya sudah rangkum menjadi 2 fungsi yang menurut saya ini fungsi pokok, yaitu yang pertama sebagai pemberi identitas dan yang kedua sebagai penuntun moral atau pedoman hidup. Yang pertama sebagai fungsi identitas, pemberi identitas, tentu agama ini menggambarkan individu penganutnya. Individu penganutnya itu menggambarkan agamanya sendiri. Walaupun sebenarnya agama itu adalah persoalan sosial, tetapi penghayatannya sendiri sangat bersifat individual. Apa yang dipahami dan apa yang dihayati sebagai agama oleh seseorang sangat bergantung pada latar belakang dan kepribadiannya individu penganut itu sendiri. Itu yang pertama. Dan fungsi yang kedua adalah sebagai penuntun moral atau pedoman hidup. Agama sebagai pedoman hidup atau penuntun moral menjadi tolak ukur yang mengatur
tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bermasyarakat. Baik atau buruknya tindakan seseorang itu tergantung pada seberapa taat dan seberapa dalam penghayatannya dalam beragama, dalam agama yang diyakininya. Sebagaimana kita tahu dalam Al-Quran disebutkan khairukum indallahi atqakum. Ya, orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Takwa sendiri itu apa? Yaitu irtikabu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Berarti takwa itu dilihat dari seberapa taat dia pada perintah Allah dan seberapa taat dia menjauhi larangan Allah. Itu. Begitupun dalam bermasyarakat. Kebaikan seseorang itu bisa dilihat dari seberapa dalam dia beragama, seberapa taat dia dalam beragama. Dalam proses kehidupan yang dijalani manusia juga, agama sangat mendukung untuk tindakan kebaikan seperti tadi. Artinya agama tidak hanya memberikan nilai-nilai yang bersifat moralitas, namun juga menjadikannya sebagai fondasi keyakinan. Dapat dipastikan kalau tidak adanya agama ini, niscaya nilai kebajikan, nilai moralitas itu hanya akan menjadi nasihat atau seruan belaka tanpa adanya sesuatu yang mengikat. Hanya akan menjadi seruan belaka, tidak ada bedanya dengan seruan teman kita, misal ucapan teman kita, seruan teman kita kepada diri kita, sehingga kita bisa menolak atau menerimanya dengan bebas. Dengan adanya agama ini, semua menjadi terikat, dan itu untuk kebaikan itu menjadi sebuah keyakinan. Ya, seperti itulah fungsi agama dalam bermasyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.